Halo semua, gimana kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian sehat-sehat ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah berkunjung di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah, kali ini Klik Sinema TV akan menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat menegangkan, yaitu terjadinya gempa bumi yang begitu dahsyat melanda negara Amerika Serikat, tepatnya di kota Los Angeles. Film ini banyak sekali kejadian yang menegangkan serta dramatis. Terlebih aksi heroik sang ayah menyelamatkan putrinya dan menyatukan kembali keluarga yang telah retak. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Natalie sedang mendengarkan musik sambil mengendarai mobil di lereng bukit, dan tiba-tiba terjadi gempa yang meluluhlantahkan bukit dan menghempas mobil tersebut ke tepi jurang. Beruntungnya Natalie selamat karena mobil tersebut tersangkut di bebatuan tepi jurang yang curam. Selang beberapa saat kemudian, datanglah helikopter tim penyelamat di bawah pimpinan Kapten Raymond. Check her out. Lokasi TKP yang sangat sulit dijangkau tersebut tak menghalangi tekad dari tim penyelamat untuk menolong gadis cantik tersebut, meskipun nyawa mereka menjadi taruhan. Lewat aksi yang dramatis dan sangat menegangkan, akhirnya gadis cantik itu pun terselamatkan. We get you home now. I think that's a really good idea. Lanjut cerita, seorang ahli seismologi di Institut California, yaitu Profesor Lawrence, sedang memberikan kuliah umum di kampusnya terkait teori gempa bumi baru-baru ini. Ia menjelaskan patahan San Andreas kemungkinan terjadi karena berada tepat di tengah California, yang merupakan patahan pembatas di antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak. Oleh karena itu kemungkinan terjadi gempa setiap 150 tahun sekali, dan kali ini sudah 100 tahun terlambat. Dan menjadi pertanyaannya adalah, kapan gempa itu terjadi lagi? Oleh karena itu Lawrence membentuk tim untuk memantau pergeseran kulit bumi tersebut, sekaligus memprediksi kapan gempa itu terjadi lagi. Pada suatu kesempatan, seorang rekan Lawrence bernama Kim, yang juga merupakan ahli seismologi, ia mendatangi Dr. Lawrence menyampaikan penemuannya soal gempa berskala kecil pada titik 5 mil dari bendung Hoover. Mereka pun menuju ke tempat tersebut dan memprediksi dan melakukan penelitian. Di sisi lain, Ray baru saja tiba di rumah dan menemukan surat gugatan cerai dari sang istri bernama Emma. Rumah tangga Ray sebenarnya lagi tak harmonis setelah kematian putri bungsunya. Dan ironisnya, sang istri lebih memilih pergi meninggalkan Ray. Cerita berlanjut ke bendungan Hoover di Nevada, di mana Kim mencatat 3 gempa kecil sejak mereka berada di sana. Mereka pun merasa puas atas penelitian mereka. Namun tiba-tiba grafis seismograf meningkat tajam yang menunjukkan ada sesuatu yang akan terjadi. Dan benar saja, tak lama kemudian terjadi gempa yang dahsyat hingga mencapai 7,1 skala Richter. Terlihat Kim sedang berusaha keluar dari ruangan bawah tanah. Di saat hendak berlari meninggalkan tempat tersebut, ia melihat seorang gadis kecil yang tak berdaya. Ia pun menghampiri gadis tersebut dan menggendongnya. Namun sial tak bisa dihindari. Ia lebih memilih menyelamatkan gadis tersebut daripada menyelamatkan dirinya. Ia lalu terhempas dan lenyap seiring robohnya material bangunan.
Lanjut cerita, Ray menerima sebuah pesan dari kejadian tersebut. Namun ia juga harus pergi menemui anaknya Blake yang kini tinggal bersama ibunya dan calon ayah tirinya bernama Daniel. Give your mom a chance to get all her stuff moved in without me in the way. Congratulations. Thank you. Dengan tegar Ray meninggalkan Emma sambil bilang, "Jangan khawatir, pasti aku akan tanda tanganin surat cerai untukmu." Singkat cerita, Ray sudah berada bersama tim dan bersiap untuk menjalankan misi penyelamatan korban gempa di Nevada. Di sisi lain, Daniel bersama Blake terbang ke Francisco untuk mengunjungi gedung apartemen miliknya. Di sana Blake berkenalan dengan Ben, pria asal Inggris yang sedang melamar kerja di sana. Tak lama kemudian, adiknya Ben datang, dan dengan kepolosannya ia meminta nomor ponselnya Blake. Namun Ben meminta adiknya untuk tenang dan jangan suka berceloteh. Di saat Ben dipanggil untuk diwawancarai, adiknya menjelaskan rencana liburan setelah kakaknya diterima bekerja. What do you want to talk about? Di sisi lain, Lawrence dibuat khawatir akan laporan hasil penelitian soal prediksi kenaikan getaran di San Francisco yang diperkirakan 8 kali lebih tinggi dari gempa di Nevada. The whole chunk of land is connected to our tectonic plate. Every fault from Los Angeles all the way up to San Francisco. Sedangkan di Los Angeles, Amy bersama sahabat lamanya sedang berada di lantai atas di gedung di sebuah I restoran. understand you've been married before? Yes. Your other one drowned in an accident? Ketika asik ngobrol, Ray menelpon Emma, sekedar menanyakan keadaan dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun tiba-tiba guncangan hebat terjadi. Oh, Jesus, Ray. I gotta get out of here. Ray lalu meminta Emma mengumpulkan sebanyak mungkin orang dan naik ke atas gedung karena dia akan menjemputnya. Guncangan hebat tersebut membuat banyak orang tak berdaya, dan satu-satunya cara hanyalah berlindung di kolong meja. Sementara itu kekuatan gempa ini semakin dahsyat. Sedangkan patahan San Andreas telah aktif dan kini gempa sedang menuju ke San Francisco. Di sisi lain, Daniel dan Blake berada di parkiran mobil dan hendak keluar. Namun tiba-tiba terjadilah guncangan. It's an earthquake. Meskipun sempat mau menyelamatkan diri, namun guncangan hebat telah merusak sebagian bangunan tersebut, sehingga mobil mereka terperosok masuk ke dalam basement. Mereka pun terjebak dan tertimpa runtuhan bangunan. He's dead. Situasi menjadi sangat genting ketika kaki Blake terjepit. Daniel yang panik lalu pergi meninggalkan Blake untuk meminta bantuan. Namun keadaan semakin memburuk, dan entah apa yang dipikirkan Daniel, ia lalu pergi tanpa menghiraukan nasibnya Blake. Ya, mungkin saja dia berpikir Blake bukan anak kandungnya kali ya. Di saat itu juga Ben pun tersadar bahwa ada Blake di tempat itu. Di sisi lain, Ray menyaksikan langsung kengerian tersebut dari atas helikopter. You gotta get to the roof. Namun niat menolong Emma tak pernah kendur, tanpa memikirkan perilaku Emma terhadap dirinya. Ketika berada tepat di atas gedung tempat Emma berada, ia lalu melempar keranjang ke arah Emma yang sedang berlari menghindar dari runtuhan bangunan di belakangnya. Dan untung saja, Emma bisa diselamatkan. I got you. Are you hurt? I don't think so. Shit. Kembali lagi ke basement tempat Blake terjebak. Blake lalu menelpon ayahnya untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui di mana lokasi Blake berada, karena seketika itu juga layanan telepon terputus. Singkat cerita, Ben dan adiknya mencari keberadaan Blake, dan mereka menemukannya. Dengan susah payah mereka lalu mengeluarkan Blake dari jepitan mobil tersebut. Mereka pun berhasil keluar dari gedung tersebut dan terlihat orang-orang berhamburan sambil berusaha menyelamatkan diri.
Di sisi lain, temuan terbaru Dr. Lawrence bahwa gempa belum melemah dan kini sedang berada pada skala 9,1 Richter. Bahkan diprediksi nantinya akan lebih besar dari itu. Karena tak ada cara lain, mereka pun memutuskan untuk membenahi jaringan dan melakukan siaran langsung kepada warga San Francisco khususnya, agar warga lebih waspada terhadap gempa susulan yang lebih dahsyat lagi. To drop, cover, and hold on. God be with you. Singkat cerita, Blake dan kedua teman barunya tiba di sebuah toko elektronik. Di sana mereka mendapatkan sebuah telepon yang masih berfungsi. Blake lalu menelpon ayahnya dan memberitahu keadaannya. Get you, honey. Where are you? I'm Able to see you. Do you remember where we spent Mallory's birthday? Ray lalu meminta anaknya keluar dari tempat tersebut dan pergi ke sebuah menara, tempat di mana dahulu keluarga tersebut piknik bersama. Rupanya menara tersebut mengingatkan Emma soal kenangan dahulu ketika keluarga mereka masih harmonis. Di saat itu juga Emma ingin berbicara dengan Blake anaknya. Ia pun menanyakan Daniel calon suami barunya. Namun Blake menceritakan bahwa Daniel pergi meninggalkannya. He left me, Mom. Two brothers that I met overheard him and they came to help me. Stay strong, honey. We're coming to get you. Singkat cerita, terlihat warga sudah begitu kelelahan dan tak tahu harus kemana. Dan tiba-tiba terjadi goncangan yang sungguh dahsyat. Lanjut cerita, perjalanan menuju ke Francisco tidaklah mulus. Karena helikopter yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami kerusakan akibat insiden tadi. Dan Ray pun melakukan pendaratan darurat. Mereka lalu menggunakan salah satu mobil tak bertuan dan dengan cepat menuju ke San Francisco. Namun lagi-lagi nasib sial menimpa mereka. Mereka pun harus menghentikan laju mobil secara mendadak. Karena tepat berada di depan mereka terjadi patahan San Andreas yang begitu mengerikan. San Andreas Fault. Di sana mereka bertemu sepasang suami istri yang kemudian merelakan pesawatnya digunakan oleh Ray dan Emma. Di dalam pesawat, Ray masih merasa bersalah atas kematian putri bungsunya karena ia tak mampu menyelamatkannya. Dan karena peristiwa itulah, kini keluarganya menjadi berantakan. Namun di saat itu, Emma meminta Ray untuk tetap kuat dan segera menyelamatkan anak mereka. Singkat cerita, Blake dan kedua teman barunya menuju menara. Di saat itu Blake mengambil beberapa barang yang mungkin saja dibutuhkan suatu saat nanti, termasuk telepon genggam. Di saat yang bersamaan, Ben baru menyadari bahwa menara tempat tujuan mereka telah runtuh. Mereka pun memilih rencana kedua, yaitu sebuah menara bernama Nob Hill, meskipun perjalanan mereka melawan jalur evakuasi. Di sisi lain, Ray cukup kesulitan mendaratkan pesawatnya, karena beberapa pendarat telah hancur. Sehingga mereka memilih terjun menggunakan parasut, dan membiarkan pesawat tersebut terbang tanpa pengemudi. Since I got you to second base. Selang beberapa waktu kemudian, gempa susulan kembali menggoncang San Francisco. Namun untuk kali ini, kekuatan gempa lebih sangat amat dahsyat dari sebelumnya. Ray lalu memastikan Emma dan orang-orang di sekitarnya untuk pergi ke titik aman, yaitu di tengah stadion. Lanjut cerita, Blake bersama kedua temannya merasa akan terjadi tsunami ketika mendengar bunyi alarm. Di sisi lain, Ray bersama Emma sedang berada di sebuah skoci sambil mencari di mana putri mereka berada. Dan tiba-tiba Ray merasa sesuatu yang aneh dan berpikir akan terjadi tsunami. Mereka pun berbalik arah meninggalkan teluk tersebut. Dan ternyata benar. Tak lama kemudian, tiba-tiba terlihat gelombang tsunami yang begitu dahsyat tengah menuju ke arah mereka.
Beruntung saja mereka berhasil melewati bencana tersebut. Mereka pun hanya menyaksikan ganasnya tsunami yang menyapu bersih kota di pesisir pantai tersebut. Dan terlihat Danny pun tewas seketika itu juga. Sementara itu, Blake bersama kedua temannya sudah berada di sebuah gedung yang tinggi. Namun sekali lagi hempasan tsunami memporak-porandakan tempat mereka berada. Mereka pun berusaha keluar dari tempat itu menuju ke tempat yang lebih tinggi, karena kondisi air semakin meninggi. Sesampainya ke tempat yang lebih aman, Blake sekali lagi mengobati lukanya Ben. Di saat itu, Ben pun merasa getaran cinta dalam dirinya Blake. Mom was going to love her. Di sisi lain, orang tua Blake masih saja mencari keberadaan dirinya. Dan tiba-tiba Blake melihat kedua orang tuanya. Dia berusaha memanggil namun tak didengar oleh orang tuanya karena jarak yang cukup jauh dan ditambah lagi tebalnya lapisan kaca. Tak kehabisan ide, mereka lalu menggunakan laser dan memancarkan tepat di depan dashboard Scotchy. Dan inilah yang terjadi. Keceriaan mereka tak berlangsung lama, karena dalam sekejap gedung tempat Blake berada runtuh di telan air laut. Ben dibuat dilema antara menolak adiknya atau Blake. Namun Blake meminta Ben untuk terlebih dahulu menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, Blake sudah terjebak dalam rangka kaca yang sangat sulit dibuka oleh Ben. Melihat situasi tersebut, dengan sigap ayah Blake terjun dan menolong mereka. Namun karena tebalnya lapisan kaca membuat Ray kesulitan menolong putrinya. Merasa tidak bisa bertahan lama, Blake pun terpaksa mengucapkan kata-kata terakhir buat ayah dan ibunya. Please help. Please tell Mom that I love her so much. I love you, Dad. Merasa tak kehilangan putri untuk kedua kalinya, ia pun berusaha membobol kaca tersebut dengan sisa-sisa tenaganya. Dan berhasil mengeluarkan putrinya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Kecemasan masih menyelimuti mereka semua yang ada di sana ketika menyaksikan kondisi Blake yang belum siuman. Ibunya bahkan telah pasrah setelah usaha Rita membuahkan hasil. Namun Rita pantang menyerah dan terus berusaha menyadarkan Blake. Dan tak lama kemudian Blake pun tersadar. Semuanya menangis terharu atas peristiwa tersebut. Dan dengan mata berkaca penuh haru, Blake menyaksikan kedua orangnya tengah berada di sisinya. Lanjut cerita, rentetan gempa telah berakhir dan korban jiwa terhitung lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakan bangunan, dan pemerintah pun memberi apresiasi atas kinerja Profesor Lawrence dan timnya yang dengan sigap dan cepat tanggap dengan memberi peringatan dini untuk segera mengevakuasi warga. Singkat cerita, pemerintah segera melakukan pemulihan dan mendonasikan bantuan bagi warga yang sedang dalam kondisi darurat. Akhir cerita, Ben pun memberikan kalung milik Blake yang ia temukan di Scotchy tadi. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja rangkuman alur cerita film San Andreas. Film ini memang sangat menegangkan dan penuh dramatis. Namun inti dari film ini menunjukkan bahwa sepintar-pintarnya manusia tidak dapat mencegah amukan alam. Selain itu juga orang yang telah dianggap sebagai keluarga belum tentu rela berkorban untuk diri kita. Namun orang-orang yang mungkin saja sebatas kenalanlah yang bisa saja menjadi penolong diri kita. Dan yang terpenting adalah pemerintah harus siaga satu untuk memberi peringatan dini akan timbulnya sebuah bencana. Oke, sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.